Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam menurut Abdullah Nasih Ulwan. Kehidupan dan karya Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim lahir di kota Halab, Suriah pada tahun 1928, tepatnya di daerah Qadir Asgar yang terletak di Bandar Halab, Syria. Nama lengkapnya adalah Al-Ustadz Al-Syekh Abdul Nasih Ulwan, yang disebut Nasih Ulwan. Beliau adalah salah satu putra dari Syekh Ulwan, sesepuh agama di kota Halab, dan beliau menyelesaikan studinya di sekolah lanjutan tingkat atas jurusan ilmu syariah dan pengetahuan alam di Halab pada tahun 1949. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University, Mesir. Beliau mengambil Fakultas Usuluddin yang diselesaikan pada tahun 1952. Pada tahun 1954, Abdullah Nasih Ulwan menyelesaikan studi S2 pada alma mater yang sama dengan mendapat ijazah spesialisasi pendidikan setaraf dengan Magister of Arts atau MA. Setelah S2, beliau tidak bisa langsung melanjutkan S3 karena saat di tengah studi, beliau diusir dari negara Mesir lantaran masalah politik yang melanda negeri itu pada masa pemerintahan Gamal Abdel Nasir. Adapun ada sedikit referensi penulis dapat mengatakan bahwa Abdullah Nasih Ulwan bergelar doktor adalah ucapan dari Syekh Wahbi Sulaiman Al-Ghawaj Al-Ghani dalam mengomentari buku Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam, di mana Ulwan disebutnya sebagai Al-Ustadz Al-Syekh. Dr. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau menulis karya ilmiahnya dalam bidang dakwah, bidang fikih, dan dalam bidang pendidikan sebagai spesialisasinya. Dalam karya-karyanya, beliau dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau Atsar para salaf soleh, terutama dalam bukunya Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam. Konsep pendidikan dalam perspektif Abdullah Nasih Ulwan. Nasih Ulwan, seorang tokoh pendidikan Islam di Halab, Syria, telah memberikan pengertian tentang pendidikan adalah sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah guru yang sesungguhnya, teladan sejati yang memiliki sifat-sifat luhur, baik secara spiritual, moral, maupun intelektual. Nasih Ulwan banyak mengutip hadis tentang konsep dan metode pendidikan sesuai tuntunan agama Islam. Nasih Ulwan berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan adalah ibarat kertas putih yang bersih dari apapun. Pendidiklah atau orang tua yang mendidik mereka dan membentuk kepribadian mereka sesuai apa yang diajarkan, dicontohkan, dibiasakan kepada mereka. Sebagai pendidik anak, orang tua dan guru harus mengetahui aspek-aspek pendidikan apa saja yang harus diperhatikan. Metode-metode pendidikan yang efektif menurut Nasih Ulwan. Yang pertama yakni pendidikan dengan keteladanan. Metode keteladanan merupakan metode paling efektif dan meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, dan sosial. Yang kedua yakni pendidikan dengan kebiasaan atau pengulangan. Lingkungan sang anak akan sangat berpengaruh dalam pendidikan metode pengulangan atau kebiasaan. Yang ketiga yakni pendidikan dengan nasihat. Metode ini efektif dalam membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islami.
Yang keempat, yakni pendidikan dengan memberikan perhatian dan pengawasan. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, di samping selalu bertanya situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Selanjutnya yakni tanggung jawab pendidikan terbesar bagi para pendidik. Yang pertama yakni tanggung jawab pendidikan jasmani atau fisik. Pendidikan jasmani adalah pendidikan dalam rangka membentuk seorang anak agar tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, serta bersemangat. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan intelektual atau akliyah. Pendidikan akliyah atau rasio adalah membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, baik dari ilmu-ilmu agama maupun ilmu hasil budaya manusia serta peradaban, sehingga anak itu muncul sebagai seorang yang mampu berpikir dan berbudaya. Yang ketiga yakni tanggung jawab pendidikan rohani atau kejiwaan. Tanggung jawab pendidikan rohani atau kejiwaan di sini adalah mendidik anak sejak berakal untuk mempunyai sikap berani, bertindak benar, merasa optimis dengan kemampuannya, menyenangi kebaikan orang lain, mampu menahan diri tatkala marah, dan menghiasi diri dengan keutamaan akhlak serta sikap-sikap positif yang lain. Dr. Abdullah Nasih Ulan berpendapat bahwa pendidikan rohani dapat terwujud dengan jalan menjauhkan diri dari sifat-sifat rasa takut atau minder, kurang percaya diri, dengki, marah, dan sifat-sifat yang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.